Kita sudah talqin, sudah baiat secara bacaan, sudah jadi murid? Belum. Syarat jadi murid adalah masuk ke dalam kelambu guru, kalau kata Naksabandi. Kalau kata yang lain, masuk ikut dalam majelis zikir guru. Maksudnya zikir, majelis zikir itu majelis zikir goibnya. Jadi kalau sudah sampai di situ, bapak-bapak akan melihat, nah ini cirinya gitu. Tanam aja dalam hati, kalau belum berharap cepat gitu. Bahwa Anda sudah dibawa oleh guru ke dalam, bisa diselimutin, bisa dikudung, untuk kayak dikarungin gitu, dikarungin dibawa ya, atau dirangkul dia dibawanya, atau disibaknya tirai suruh masuk, pokoknya model-model lah, atau dia jadi imamnya, kita sholat di belakang, ada banyak model. Kalau sudah seperti itu dalam zikirnya, artinya sudah barulah jadi murid secara ruhani. Itulah makanya Toriko ini mainnya di ruhani, tapi efeknya bisa jasmani gitu. Kalau zaman dulu seperti cerita-cerita orang, begitu dia zikir, dia bisa naik tuh. Apa itu? Karena zikirnya di kolbu, berarti dia belajar doa sepi angin, naik. Karena anginnya naikkan dia. Nah, seperti itu. Ada yang terbakar seperti api. Karena kebetulan kolbunya udah masuk ke dalam kolbu yang di sini Latifah Ruh. Lambangnya merah, api. Popar dia kayak api, tapi dia nggak terbakar. Nah, satu. Kemudian bacaannya. Di bacaan ada 3. Kemudian istighfarnya. Kemudian istighfarnya. Makanya itu istighfarnya istighfar Nabi Musa. Artinya kekuatan itu harus ditundukkan. Itulah dia kofi itu kan. Makanya kofi itu pakai itu, pakai istighfar Nabi Musa. Kemudian kenapa sholawatnya itu sholawatnya Nabi Ibrahim? Itu sholawat Nabi Ibrahim kan? Kenapa? Ingat. Karena ketika kita zahar, kita penuh dengan energi yang panas, harus didinginkan. Makanya sholawatnya sholawat Nabi Ibrahim. Sholawat Nabi Ibrahim itu apa? Dialah satu-satunya di dalam Al-Quran yang diceritakan api tidak membakar. Dingin Nabi. Itulah ditamsilkan, mudah-mudahan karena zahar itu membuat kita berapi-api, seperti Musa berapi-api, itu bisa dingin. Zikir kofi itu intinya, makanya balance dia, nggak akan neko-neko keluar itu. Oke, tapi di titik latifah itu ada juga cobaannya. Di titik kolbu, latifah kolbu itu ada cobaannya. Apa itu cobaannya? Kalau orang di latifah kolbu dia berzikirnya, dia itu gampang tertarik. Misalnya laki-laki suka dia sama perempuan tuh cepat aja. Tapi sebaliknya dia juga gampang ditertariki orang. Orang suka aja lihat dia. Karena aliran darahnya lancar, jadi mukanya cerah. Nah, itu. Terus apalagi karena dia kuat seperti Musa, zolim. Baik laki-laki maupun perempuan, makanya kalau zikir itu ibu-ibu jangan kebanyakan zikir jaharnya. Kenapa? Nanti zolim sama suami, main tempelennya suami itu. Nah itu hati-hati. Kemudian apa lagi? Mengumpat. Nah itu, kenapa? Karena pede. Pede kan, orang pede itu kan suka maki yang kecil kan? Nah, suka mengumpat. Kemudian apa lagi? Karena merasa dirinya penuh dengan energi, dia selalu ingin dipuji. Itu baliknya tuh, ingin dipuji. Oh hebat Bapak. Wah, gagah Bapak, sekali pukul mati kayak Nabi Musa kan? Kemudian tidak ada rasa kasihan. Nah tuh. Nggak ada dia rasa kasih. Kok hantam-hantam itu orang zalim kan begitu kan, hantam-hantam aja. Makanya kalau sama murid, misalnya saya lagi ceramah, ada tiba-tiba menghantam saya, inilah nih berarti. Kayaknya jangan dihantam kalau lagi ini, diluruskan saja kalau saya salah. Kemudian suka berdusta. Jadi berdustanya dalam sini dibilangnya dari guru, tapi sebenarnya bukan dari guru. Gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ucapan itu dari guru dengan enggak? Robito, tanya guru, betul nggak Iskandar ngomong ini? Ini seperti ini. Jadi coba tanya, bener nggak saya ngomong seperti itu? Tapi mudah-mudahan karena diajarkan seperti itu, ini saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan saja.
Kemudian lalai terhadap kewajiban. Apa lalai? Karena merasa udah hebat, kadang-kadang zikirnya suka seenak dewe. Kapan ingat main, kapan lupa main, kan gitu. Lagi susah dia, seperti kata Bu Siti tadi itu, kami ketahui, lagi susah dia sampai 2000 zikir dahar. Kenapa? Pengen kaya, macam saya kan, pengen jadi eselon 2000. Begitu dapat, lupa dia. 165 pun enggak, dia main 3 aja langsung. Kalau 3 kan tutup, udah bikin dia. Nah itulah lalai terhadap kewajiban. Jadi ada 7 ikutannya, itu cobaan namanya. Jadi kadang-kadang kalau kita mengamati teman-teman itu, baca aja ini, ingat aja yang saya omongin ini. Wah kok dia kayak gitu Pak, padahal dia toriko loh. Nah inilah dia, nggak lolos dia cobaan itu. Terus kalau misalnya dia agak genit aja sama perempuan kan, betul kan? Agak genit, itu berarti dikejarnya kelebihan itu. Asik nak mau ini aja kayak ayam, pantang lihat hajar kan gitu. Nah ini dikejar. Itu makanya banyak kiai-kiai itu, pondok pesantren atau ustadz-ustadz itu, yang dia ikut toriko tapi nafsunya tidak bisa dijaga. Karena ini rahasianya. Dia lupa rahasianya ini. Kalau dia hanya mengucap saja, kita nggak beda sama orang di luar toriko. Orang itu juga mengucap, orang itu juga istighfar, orang itu juga baca Quran. Bedanya kita di sini, kita mengetahui sisi kelemahan dan sisi kekuatan daripada bacaan-bacaan ini. Demikian tolong dipahamin. Jadi kalau nanti membacanya lagi, udah paham, oh ini maksud istighfarnya ini, oh ini maksudnya. Jadi ketika memohon kepada Allah, kita tahu Allah yang mana yang kita minta. Nah itu bahasanya kan, Allah yang mana yang kita minta, yang Ghafurur Rahim atau yang Azim. Kalau yang Azim siaplah Pak. Nah ya kan, Azim itu nggak ada ampun Bu, raja lah dia harus adil. Azim itu keadilan, Azim kekuasaan yang adil, tak mandang bulu, dia ajar aja. Tapi kita minta Rohim. Nah, Rohim itu anak emas lah kan gitu. Kalaupun dicubit sayang, kalaupun tempeleng sayang. Itu yang kita harap. Makanya guru kita ini menyusun ini penuh hikmah Bapak-bapak. Intinya apa? Coba nih, intinya apa? Intinya kasih sayang. Jadi tolong lihat nih kiri kanan ini, yang laki-laki lihat kiri kanan. Sayang nggak sama sesama ikhwan nih? Kalau belum ada rasa sayang, masih ada rasa dengki, marah, jengkel, jangan zikir dulu. Hilangkan dulu itu baru zikir. Karena zikir ini yang dikembangkan Habibana pengersabahan adalah zikir kasih sayang. Dan beliau kasih sayangnya sangat luas, seluas lautan yang tidak kita dapat jangka luasnya. Itu kalau masuk dalam alam zikir tahu pasti tahu. Tadi aja yang di Tanjung Pinang dia tahu. Ini namanya lautan torikonya apa? Karena pernah dia bermimpi seperti itu. Lautan yang sangat luas dan dalam. Ya nanti. Itulah lautan torikonya apa? Lautan kasih sayangnya. Dan kita dibawa masuk ke dalamnya. Dan mudah-mudahan kita berkasih sayang di antara kita. Wa'tasimu bihablillah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membuka cakrawala. Kalau nanti berzikir lagi udah beda. Udah beda. Kalau misalnya kita punya istri ikut zikir ini pemarah dia lagi kan, makin zikir makin pemarah dia kan. Nah itulah berarti dia lebih banyak jaharnya. Marah lah dia. Karena orang pemarah angin tuh naik ke kepala, nggak terkontrol pemarah. Makanya bahasa Melayunya kalau orang pemarah tuh naik angin dia. Ya tahu ya. Nah itulah dia tak terkontrol. Nah, fungsi keduanya adalah yang pertama meningkatkan kekuatan, kofinya mengontrol kekuatan. Wah, jadi udah ditingkatkan, dikontrol. Itu kuncinya. Sekali lagi, wa'tasimu bihablillah. Mudah-mudahan menjadi faedah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir lana wa la tu'assir